Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kalau sebelumnya kita membicarakan perkara rukun di dalam haji, sekarang kita sudah sampai pada pembahasan tentang amalan-amalan wajib yang terdapat di dalam ibadah haji, manasik haji. Amalan-amalan wajib dalam haji dan umroh yang dapat ditebus dengan dam jika ditinggalkan. Ini ada penegasan di sini ya. Amalan-amalan wajib dapat ditebus dengan dam jika ditinggalkan. Nah, inilah perbedaan yang sangat tegas ya, sangat jelas antara wajib haji dan rukun haji ya. Jadi kalau wajib haji itu kalau ditinggalkan bisa ditebus, bisa ditambal dengan dam, tetapi kalau rukun haji ya, kalau ditinggalkan maka mengakibatkan hajinya tidak sah ya. Berbeda-beda pendapat para fuqaha tentangnya. Sebagaimana telah kita ketahui, menurut mazhab Hanafi, amalan wajib dalam haji ada 22 buah. Bahkan dalam kitab Al-Lubab disebutkan bahwa jumlahnya mencapai 35 buah. Antara lain sa'i, wukuf di Muzdalifah, meskipun hanya sesaat pada paruh kedua dari malam, melempar jumroh, mencukur atau memendekkan rambut, dan tawaf wada. Ini menurut mazhab Hanafi. Adalah bagi orang afaki yang rumahnya ada di luar miqat, yang tidak sedang haid. Menurut mereka, amalan wajib dalam umroh ada dua, sa'i dan mencukur atau memendekkan rambut. Jadi sa'i itu menurut mazhab Hanafi di dalam umroh itu adalah bagian dari wajib, amalan wajib bukan rukun. Sedangkan menurut mazhab Maliki, amalan wajib haji ada 5, yaitu tawaf kudum, menurut pendapat yang paling sahih, wukuf di Muzdalifah, melempar jumroh, mencukur atau memendekkan rambut menurut pendapat yang masyhur, dan mabit di Mina. Sedangkan amalan wajib umroh adalah mencukur atau memendekkan rambut. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, amalan wajib haji ada 5. Ihram dari miqat zamani dan makani, melempar jumroh, mabit yakni wukuf di Muzdalifah, mabit di Mina menurut pendapat yang rajih, dan tawaf wada. Sedangkan amalan-amalan umroh semuanya adalah rukun menurut mereka. Semuanya rukun menurut mazhab Syafi'i ya, kecuali ihram dari tanah halal yang terhitung sebagai amalan wajib. Mencukur atau memendekkan rambut pun terhitung sebagai rukun dalam haji dan umroh menurut pendapat yang masyhur. Adapun menurut mazhab Hambali, amalan wajib haji ada 6. Ihram dari miqat, wukuf di Arafah pada siang hari sampai matahari terbenam, mabit di Muzdalifah sampai lewat tengah malam, mabit di Mina, melempar ketiga jumroh secara berurutan, mencukur atau memendekkan rambut, dan tawaf wada. Sedangkan amalan wajib umroh ada 2, mencukur atau memendekkan rambut, dan ihram dari tanah halal. Saya telah menjelaskan, saya maksudnya penulis kitab ini ya, telah menjelaskan hukum-hukum ihram dari miqat, sa'i, dan macam-macam tawaf. Di sini akan kami jelaskan amalan wajib lainnya. Ya, ini kalau kita lihat pandangan masing-masing mazhab, terlihat ya, jelas perbedaannya. Seperti misalnya mazhab Hanafi, nah itu memendekkan rambut, nah itu bagian dari wajib haji. Kemudian sa'i itu bagian dari wajib haji. Nah, sementara kalau menurut Imam Syafi'i, sa'i itu bagian dari rukun haji. Kemudian berkaitan dengan tawaf kudum.
Nah, menurut mazhab Maliki bagian dari wajib haji gitu. Sementara di mazhab Syafi'i tawaf kudum bukan bagian dari wajib haji gitu ya. Jadi teman-teman bisa merujuk kembali apa yang telah kita bahas sebelumnya, khususnya berkaitan dengan tadi itu tentang ihram, kemudian tentang mikot, sa'i, kemudian tentang tawaf. Pada kesempatan ini mungkin penulis akan membahas perkara-perkara yang disepakati ya oleh mazhab-mazhab ini. Kalau kita lihat seperti mazhab Hambali, mabit di Muzdalifah. Nah, ini bagian dari wajib haji. Kemudian di mazhab Syafi'i juga ada mabit di Muzdalifah. Nah, ini kemudian Imam Maliki juga ada wukuf di Muzdalifah. Nah, kemudian Imam Hanafi wukuf di Muzdalifah. Artinya yang akan disampaikan berikutnya berkenaan dengan amalan-amalan wajib ini adalah yang disepakati oleh keempat mazhab yang merupakan bagian dari wajib haji. Yaitu yang pertama adalah wukuf di Muzdalifah. Kenapa disebut wukuf ya? Nah, kenapa bukan mabit? Kita umumnya mengenal kegiatan di Muzdalifah ini disebut dengan mabit ya, atau bermalam. Ya, sebagaimana wukuf itu secara bahasa artinya bahasa Arab ya, artinya berhenti sejenak gitu. Dan ini sesuai dengan yang dimaksud daripada kegiatan di Muzdalifah, yaitu kita berhenti sejenak di Muzdalifah. Kemudian adapun mabit, kalau mabit itu kita menetap di satu tempat atau ialah berhenti atau menginap di satu tempat, yaitu di malam hari. Kita sebut dengan mabit. Dan karena memang kegiatan di Muzdalifah ini di malam hari, nah, selepas dari jamaah haji itu bergerak dari Arafah, di mana waktunya adalah di malam hari, maka ada juga istilahnya kegiatan di Muzdalifah ini disebut dengan mabit gitu ya, menginap atau berhenti sejenak di Muzdalifah pada waktu malam hari. Karena kalau menginap itu durasinya panjang ya, tapi di Muzdalifah ini ya sama seperti di Arafah gitu ya. Ya, kita sejenak saja berada di Muzdalifah itu sudah memenuhi ketentuan gitu ya. Makanya istilah yang digunakan dalam kitab ini wukuf di Muzdalifah, yaitu atau berhenti sejenak di Muzdalifah. Nanti bisa kita lihat ya penjelasan pada pembahasan kitab ini. Ya, yang pertama yaitu cara wukuf di Muzdalifah. Semua mazhab sepakat bahwa wukuf di Muzdalifah adalah wajib, bukan rukun. Nah, ini disepakati ya. Jadi, jika ini ditinggalkan, harus ditebus dengan dam. Adapun mabit atau menginap di sana adalah wajib menurut mazhab Hambali. Sunnah menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, wajib atau sunnah. Tapi yang rajih menurut Imam An-Nawawi dan Subki adalah wajib. Dua pendapat dalam mazhab Syafi'i ini berkenaan dengan orang yang tidak punya uzur. Adapun orang yang punya uzur tidak wajib membayar dam. Termasuk kategori orang yang punya uzur antara lain orang yang tiba di Arafah pada malam hari lalu sibuk melaksanakan wukuf sehingga tidak dapat mabit di Muzdalifah, serta orang yang berangkat dari Arafah ke Mekah lalu menunaikan tawaf rukun sehingga ketinggalan wukuf di Muzdalifah. Jadi Imam Syafi'i itu berkenaan dengan wukuf di Muzdalifah atau mabit di Muzdalifah ini ada dua pendapat, yaitu wajib dan sunnah. Nah, wajib ini berlaku bagi mereka yang tidak punya uzur. Kalau tidak punya uzur wajib mereka itu mabit atau wukuf di Muzdalifah. Kemudian sementara mereka yang punya uzur maka dihukumi sunnah bagi mereka mabit di Muzdalifah. Nah, kalau wajib bagi seorang itu dia mabit kemudian dia tinggalkan, maka dia wajib membayar dam. Tapi bagi yang sunnah maka tidak diwajibkan untuk membayar dam manakala mereka meninggalkan kegiatan atau ibadah atau aktivitas wukuf atau mabit di Muzdalifah ini. Kenapa? Karena memang
ada uzur. Nah, uzurnya itu seperti apa? Nah, di sini juga disampaikan, misalnya uzurnya karena memang dia tiba di Arafahnya itu sudah malam. Nah, sehingga ketika tiba di Arafah masih sibuk dengan kegiatan wukuf di Arafah, sehingga tidak sempat untuk mabit di Muzdalifah. Nah, kembali lagi kita mengingat bahwa wukuf kok malam-malam masih wukuf, ya memang wukuf di malam hari mungkin terjadi, ya mungkin terjadi karena salah satu hal, jadi seseorang itu tidak sempat melakukan wukuf dari sejak matahari condong ke barat, tetapi baru sempat atau tiba di Arafah itu di malam hari, dan masih berlaku ya, masih terhitung masuk di dalam waktu wukuf, sehingga kalau ada yang tiba di malam hari di Arafah, kemudian mereka wukuf sehingga tidak sempat untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah, maka dihitung sebagai orang yang uzur, sehingga tidak diwajibkan membayar dam. Begitu juga orang yang selepas keluar dari Arafah atau beranjak dari Arafah, dia tidak menuju ke Muzdalifah, tetapi langsung mengejar melakukan tawaf rukun. Jadi dari Arafah dia langsung ke Masjidil Haram, Mekah, untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya, bukannya langsung ke Muzdalifah. Kenapa demikian? Ini coba kita lihat penjelasannya. Al-Azra'i berkata, sepatutnya ini diaplikasikan bagi orang yang tidak dapat berangkat ke Muzdalifah, yang ini tanpa kesulitan. Jika ia dapat berangkat tanpa kesulitan, maka dia wajib. Termasuk orang yang punya uzur pula, wanita yang khawatir akan mengalami haid atau nifas, sehingga dia cepat-cepat pergi ke Mekah untuk tawaf. Dalam Kifayatul Akhir dinyatakan mabit di Muzdalifah adalah sunnah. Nah ini tadi, kenapa kok bisa dari Arafah bukannya ke Muzdalifah, malah langsung ke Masjidil Haram melakukan tawaf ifadah. Nah, karena tadi ada mungkin sebagian jamaah perempuan khawatir haidnya datang atau ada nifas, sehingga yang dikejar oleh jamaah haji perempuan ini adalah melaksanakan tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah ini pertama itu adalah rukun menurut Imam Asy-Syafi'i. Sementara kalau seandainya mereka mendahulukan Muzdalifah dan ternyata haidnya datang, sehingga akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan ya untuk mereka bisa melakukan tawaf ifadah karena nunggu suci dulu. Maka supaya itu tidak terjadi, selepas dari Arafah mereka buru-buru melakukan tawaf ifadah. Adapun setelah tawaf ifadah nanti haidnya datang, maka itu insya Allah tidak akan menghambat daripada aktivitas ibadah yang lainnya. Karena mabit boleh dilakukan dalam keadaan haid, baik itu mabit di Muzdalifah maupun nanti mabit di Mina. Tapi tawaf ifadah ini harus dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, sehingga mereka selepas dari Arafah mengejar untuk melaksanakan tawaf ifadah, dan ini dihitung sebagai satu uzur ya, sehingga tidak diwajibkan bagi mereka untuk membayar dam kalau meninggalkan wukuf atau mabit di Muzdalifah. Wallahu a'lam bishawab.